Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kustiawan. Nah, alhamdulillah bersyukurillah atas izin Allah, pada kesempatan ini saya membuat satu channel. Nama channelnya adalah Kustiawan. Ya, ingat ya, ditulisnya Koestiaone. Nah, di channel ini saya akan menyajikan materi-materi pembelajaran, ya, khususnya materi akuntansi. Dan saya juga akan menyajikan edukasi, tutorial, dan kreativitas lainnya, tentunya yang menarik ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang menyimak video saya ini. Nah, untuk video pertama ini saya akan menyajikan atau akan sharing tentunya ya, akan sharing materi akuntansi. Ya, biasanya di awal akuntansi dasar atau pengantar akuntansi. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi para siswa di SMK, ya, khususnya jurusan akuntansi, atau di SMA juga jurusan IPS. Di situ ada mata pelajaran ekonomi yang di dalamnya ada akuntansi. Dan juga kepada para mahasiswa yang baru masuk di semester pertama, nah biasanya mendapatkan atau menemui mata kuliah akuntansi, ya, khususnya akuntansi dasar. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari akuntansi, nah tentunya kita harus tahu dulu kegunaan informasi akuntansi itu untuk apa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban. Di sini biasanya mempertanyakan apa akuntansi itu, dan tugasnya sebagai seorang akuntan itu apa? Juga manfaat bidang ini untuk apa? Nah, dalam kaitan dengan akuntan juga, bidang-bidang apa saja yang termasuk dalam akuntansi ini? Nah, kemudian bagaimana prospek ke depan ketika menjadi akuntan? Ya, dan bagaimana perkembangan profesi ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban. Nah, kita nanti di sini akan terjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe ya channel ini, like, komen, dan share. Nah, supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru nanti. Nah, jangan lupa tombol loncengnya diklik ya, dipijit ya, atau dipukul tombol loncengnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terasa sebetulnya kita itu telah menggunakan jasa bidang ini. Nah, contohnya seorang ibu membuat catatan-catatan sehabis belanja di pasar. Nah, ketika seorang ibu tersebut membuat suatu catatan tentang barang-barang yang dibelinya di pasar tadi, maka ibu tadi pada dasarnya sudah menerapkan sebagian teknik akuntansi. Nah, demikian juga halnya, misalkan contoh yang punya warung atau pemilik warung ya, membuat catatan-catatan orang-orang yang ngebon di warungnya atau yang ngutang di warungnya. Itu untuk skala kecil. Nah, untuk skala besarnya, misalnya dalam sebuah perusahaan menerapkan pengetahuan bidang akuntansi. Nah, ini akan semakin luas tentunya. Kenapa mereka melakukan itu? Nah, karena ada kebutuhan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang harus diambil ke depannya. Selanjutnya, kenapa seorang ibu tadi membuat catatan belanjaan? Karena ia ingin mengetahui berapa ia telah mengeluarkan uang hari ini. Untuk apa? Nah, untuk mengetahui barang yang telah dibelinya, sehingga
dapat diputuskan barang-barang yang masih harus dibeli berikutnya apa. Terus informasi tentang harga yang terdapat di dalamnya dapat digunakan sebagai pedoman kalau ibu tersebut membeli lagi barangnya di kemudian hari. Demikian juga dengan pemilik warung tadi, ya, melakukan atau membuat pencatatan orang-orang yang ngebon di warungnya atau yang ngutang di warungnya. Nah, dari catatan tersebut dapat diketahui siapa yang masih punya hutang, berapa lagi hutangnya. Nah, dan selanjutnya informasi ini dapat digunakan dalam memutuskan untuk memberikan hutang baru. Apakah orang tersebut masih layak diberikan hutang baru atau tidak? Nah, itu dalam skala kecil, ya. Tadi ibu rumah tangga yang mencatat barang belanjaannya. Terus pemilik warung yang mencatat orang-orang yang ngebon atau berhutang. Ya, itu skala kecil mungkin. Nah, sekarang dalam sebuah perusahaan besar, nah, informasi yang diperlukan itu sangat banyak dan bervariasi. Misalnya, seorang kepala bagian perlu mengetahui harga pokok produk yang baru yang akan dihasilkan tentunya. Nah, kalau disandingkan atau dibandingkan dengan harga pokok produk yang lama, nah, apakah harga pokok produk yang baru itu masih diperlukan atau tidak? Nah, ini perlu analisa tentunya, ya. Perlu pengambilan keputusan yang tepat. Mana yang perlu diambil, mana yang lebih menguntungkan tentunya. Contoh selanjutnya, misalkan bagian penjualan. Nah, bagian penjualan ini ingin mengetahui berapa penjualan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Nah, sehingga dapat diketahui apakah targetnya tercapai atau tidak. Misalnya, apakah harus diambil promosi tambahan? Akhirnya, informasi ini akan sangat penting dalam menentukan tindakan yang harus diambil. Dalam hal ini, di mana pertanggungjawaban atau accountability merupakan titik perhatian dalam masyarakat, nah, maka kegunaan akuntansi itu semakin dirasakan oleh masyarakat. Dalam banyak hal, individu harus mempertanggungjawabkan penghasilannya. Misalkan, nah, ketika individu tersebut mempunyai penghasilan atau mendapatkan penghasilan, maka individu tersebut harus membayar pajak. Nah, bukan hanya membayar pajak saja, tetapi individu tersebut tentunya harus tahu tentang informasi penghasilannya dan informasi biaya-biaya yang dikurangkan. Nah, dengan informasi tersebut, maka individu tadi bisa membuat pajak terutang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi akuntansi ini mempunyai peran yang sangat-sangat besar dalam perusahaan, terutama dalam segala hal yang menyangkut keuangan tentunya. Apabila akuntansi ini dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan prosedur yang ada, berdasarkan dengan transaksi-transaksi yang ada, maka perusahaan ini bisa dinilai dengan kredibel atau baik. Dan bila mana kondisinya sebaliknya, maka perusahaan ini akan dinilai tidak baik atau buruk atau tidak kredibel. Bagaimana supaya perusahaan itu kredibel? Nah, tahukah Anda bagaimana melakukan pencatatan akuntansi yang baik? Nah, panteng terus ya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga tekan tombol lonceng ya, supaya ketika ada video-video tersebut notifikasinya selalu berbunyi.
Untuk video selanjutnya, silakan klik di sini.